Shalom Bapak Ibu. Seperti biasa, bolehkah dengan senyum beri salam kanan kiri muka belakang, katakan damai sejahtera bagimu. Di atas itu ada orang Balikpapan saya lihat. Ya. Puji Tuhan. Gereja lumayan penuh. Di bawah Mas ada orang kah? Ada. Saya mau memulai dengan pertanyaan sekolah minggu. Nggak usah nunduk kepala, saya yang jawab sendiri kok. Dihitung berapa hari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus dari peristiwa apa dan berapa hari? Dari kematian kah atau dari kebangkitan kah? Ya, maka selalu jatuh hari Kamis. Nah, kalau ada pertanyaan, terus dihitung dari mana Pentakosta yang 50 hari? Titik sentral adalah kebangkitan, jangan hitung yang lain. Titik sentral iman Kristen adalah kebangkitan. Maka hari ke-50 yang dimaksud adalah dari kebangkitan, hitung 50. Jadi 10 hari kemudian sesudah kenaikan kita akan memperingati peristiwa. Ya, makanya ini waktu dekat dia punya warna. Lidah api. Saya sudah sampai di mana tadi? Oh, belum mulai. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, mengingatkan ulang, segala sesuatu ada alasannya, tidak pernah Tuhan merancangkan sesuatu tanpa maksud, dan semua proses-proses gemilang yang diceritakan oleh Alkitab, mulai dari kelahiran, kematian, kebangkitan, sampai kenaikan ke sorga, bahkan nanti hari Minggu pencurahan Roh Kudus, semuanya dibuat dalam runtut jadwal, tetapi juga punya alasan. Pertanyaan yang tahun kemarin saya katakan, sebenarnya secara logika dan menurut saya pribadi adalah aneh kalau Yesus mesti naik ke sorga, juru selamat kita, apalagi sekarang di zaman ramainya teknologi digital dengan berbagai hal yang diramaikan di media sosial, terutama di TikTok itu, yang mempertanyakan ketuhanan Yesus Kristus. Andai kata juru selamatku tidak naik ke sorga, maka habis dorang. Tuhan Yesus akan menampakkan diri kepada si namanya dari S. Lagi rame dia, suka sekali gibah dengan iman Kristen. Ada lagi nama dari huruf, udahlah aku nggak sebut namanya itu. Pokoknya tang. Saya berpikir tiba-tiba muncul di kamarnya baru tusuk, ini saya. Jadi yang saya bilang, andai kata Yesus tidak naik ke sorga, kayaknya kekristenan akan menangnya luar biasa. Karena bukti nyata masih ada sampai sekarang muncul. Itu pikiran saya Bapak Ibu. Tetapi ketika menemukan teks-teks Alkitab, saya langsung bilang, oke bos, oke Tuhan, monggo naiklah ke sorga. Kenapa? Karena ternyata ada dua alasan mengapa Tuhan Yesus perlu naik ke sorga. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian pasti kukatakan kepadamu, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Makanya saya bilang, oke Tuhan, berangkatlah. Kenapa? Karena kenaikan Yesus Kristus adalah momentum kepastian Bapak Ibu Saudara bersama anak-anak bahwa kita punya tempat di sorga. Jadi kalau orang menghina-hina juru selamatku melalui media sosial, sekarang saya punya jawaban sederhana. Menghina saja.
Ngoni so ada tanpa atau tidak? Saya sudah. Sorry to say. Silakan ngomong apapun. Tapi imanku bilang kepastianku sudah. Tinggal belum urus KTP di sana. Iya, so ada kapling. Tinggal belum diserahkan surat tanahnya ke saya. Nanti kalau saya sudah menghadap toh. Cuma kadang walaupun tempat sudah tersedia, kalau saya tanya sekarang siapakah yang mau cepat ke sana, semua orang tidak mau angkat tangan. Saya juga bingung. Padahal dibilang di sana tidak ada gertak gigi dan air mata. Boleh saya tahu yang ingin cepat ke sana? Ini alasan pertama. Yang kedua, Yohanes 16 ayat 7 bilang, itulah alasannya, kata Tuhan Yesus, mengapa aku harus segera pergi ke sorga, agar si penolong ini diutus Bapakku. Roh Kudus turun. Jadi kalau Yesus Kristus tidak naik ke sorga, maka peristiwa Pentakosta tidak terjadi. Dan kalau peristiwa Pentakosta tidak terjadi, ini menarik nih Bapak Ibu, gereja tidak ada. Karena gereja lahir dari peristiwa Pentakosta. 2 kali hari Minggu ke depan ya, 10 hari itu. Jadi tidak mungkin. Maka penting jadi menjadi perenungan kita bersama, wow, Tuhan Yesus harus pergi ke sorga supaya Roh Kudus diberikan. Dan dengan kuasa Roh Kudus, Bapak Ibu yang percaya dikaruniai dan kita dapat kesaksian, menyentuh orang sakit, disembuhkan, menyampaikan nubuat, menyampaikan perkataan firman, itu semua karunia Roh Kudus. Jadi kalau Yesus Tuhan Juru Selamat kita tidak naik, tidak ada peristiwa-peristiwa ini. Nggak ada, Bapak Ibu, kita tidak ada ibadah di sini, nggak ada, gereja nggak ada kok, karena momentum gereja terbentuk dari peristiwa Pentakosta. Oke? Catatan kedua, mari lihat teks kita. Masih begitu-begitu aja ya Bapak Ibu. Para murid itu masih ngomong begini. Lalu ketika berkumpul mereka bertanya kepadanya. Bagi saya gemes banget. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bangsa Israel? Ya ampun, masih nanya gitu. Ternyata mindset mereka dari awal waktu Yesus belum ditangkap sampai seterusnya, bahkan sampai mau naik ke sorga, pikiran mereka adalah ini Mesias, Raja kerajaan sorga, Raja kerajaan bangsa-bangsa. Jadi dia datang sebagai raja. Raja doang untuk bangsa Israel. Ngomongnya gitu. Jadi yang dia pikir adalah gimana caranya supaya kemudian dipulihkan kerajaan Israel. Ya ampun. Padahal mereka sudah lihat 40 hari menampakkan diri untuk beri keyakinan. Saya bukan untuk Israel, kehadiranku untuk kerajaan sorga. Kerdil banget kerajaan Israel. Masih tanya, kapan kau pulihkan dari penjajahan Romawi ini? Apa yang saya mau katakan Bapak Ibu? Ternyata 40 hari belum cukup untuk memberi keyakinan para murid dalam kedegilan mereka, menurut saya ya. Mengalahkan iblis, mengalahkan kutukan maut, kuasa kegelapan. Tuhan Yesus cuma butuh 3 hari. Tapi mengalahkan kedegilan manusia 40 hari. Itu pun masih tetap degil. Menarik ya? Jadi mau bilang begini bahwa ternyata wow, kedegilan itu ya sudahlah. Ternyata ini kondisi realnya. Mau pergi Yesus sekalipun masih tanya soal itu.
Kemudian Bapak Ibu, terakhir catatan ketiga, lihat ayat 11, saya suka bagian ini. Dan ini menjadi senjata saya kalau kemudian berjumpa dengan orang-orang yang mempertanyakan imanku. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Sense of wonder. Sebenarnya menurut saya ayat 11 malaikat nggak perlu nanya begitu. Kenapa Bapak Ibu? Siapapun Bapak Ibu yang melihat manusia naik ke atas pasti kagum. Sudahlah itu. Tiba-tiba di parkiran, keluar Bapak Ibu dari parkiran ini, tiba-tiba ada jemaat yang starter mobilnya, tapi bukan melaju begini, tapi naik begini, baru pergi. Itu Bapak Ibu torang tangangangang malele gidi-gidi, wow. Ini di zaman dulu, lalu tiba-tiba lagi ngobrol, awan mulai membungkusnya, makin lama makin tinggi. Itu sampai menghilang pun, so di mana dia? Tuhan so naik. Pasti begitu. Itu sense of wonder, rasa kagum luar biasa, rasa takjub luar biasa. Dan rasa takjub itu diganggu dengan warning seperti ini. Keagungan yang engkau lihat seperti itu, kemuliaan di mukamu yang engkau tangkap dan engkau tatap, dengar baik-baik. Kemuliaan yang sama, keagungan yang sama akan terjadi waktu dia datang kembali. Tapi ini berbeda. Bukan cuma awan, tapi malaikat sorgawi yang mendampinginya turun. Kenapa saya bilang senjataku? Siapapun yang meragukan Yesus Tuhan Juru Selamatku, kalau tiba waktunya hari ini, menangis ini. Betul, saya gemes banget. Tunggu aja, akan tiba waktunya. Kemuliaan yang disaksikan oleh para murid akan disaksikan juga oleh kita. Entah sempat atau tidak. Saya berharap sebelum saya menutup mata, Tuhanku datang. Keren banget supaya khotbah ini tergenapi. Tapi kalau memang masih mau diberi waktu supaya orang-orang berdosa bertobat, okelah. Biarlah kapanpun datang, nanti datang. Itu ketakjuban yang luar biasa. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita. Yang pertama, saya per hari ini, berarti kehadiran saya di Jemaat Karis itu sudah 3 tahun 3 bulan. Ini bukan dalam rangka surat pemberitahuan ahli tugas, enggak, aku enggak bicara itu, enggak. Saya bilang itu berarti paling tidak sudah 3 kali saya menyampaikan khotbah yang mirip dan hampir sama tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus dan akan datang kembali. So 3 kali tidak datang-datang. Oke? Bapak Ibu yang mengerti tentang peristiwa pemberitaan kenaikan Yesus Kristus seumur berapa? Opa, umur berapa? Siapa yang paling senior umur berapa? Yang dari kecil sudah dengar Yesus Tuhan pasti datang kembali. Tidak datang-datang. Tidak datang-datang loh. Tidak datang-datang. Sehingga kemudian orang mulai berspekulasi untuk bertanya. Jangan-jangan ini cuma omong kosong. Jangan-jangan cuma isapan jempol belaka. Enggak datang kok. Jangan-jangan sorga enggak ada. Lalu ketika saya mati doang. Enggak ketemu dengan yang berjubah putih katanya. Tiba-tiba selamat datang Nyoman. Mari duduk bersama di pangkuan. Jangan-jangan itu cuma, omong kosong. Dan tidak ada. Karena tidak ada pembuktian. Saya tidak bisa membuktikan apapun tentang hal yang keakanan sana. Tapi saya mau buktikan kepada Bapak Ibu tentang hal-hal yang kelampauan. Peristiwa Mika 5 ayat 1, tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan bla bla bla, itu menyebut Mesias lahir di Betlehem. Disampaikan 500 tahun sebelum Yesus Kristus. Yesaya mengatakan bahwa suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai 700 tahun baru digenapi.
Jadi kalau mau bicara soal penundaan dan rentang waktu, kita sudah buktikan. Soal dia datang, saya mau bilang pasti datang. Soal kapan, hanya Tuhan yang tahu. Itu rentang waktu. Itu rentang waktu. Lalu, andai kata tidak, gampang saya akan mengatakan nothing tulus. Mengapa? Aku percaya tentang kebenaran, aku kerjakan kebenaran. So baik-baik di dunia, ternyata tidak ada tentang sorga, tidak ada tentang penghakiman, tidak akan datang dan kembali. Tidak masalah, nggak rugi dong Bapak Ibu berbuat baik. Nggak rugi kan? Kasih koma, kalau jadi, dan kalau datang, tampias ngana. Itu loh maksud saya, kekristenan saudara adalah bukan soal pembuktian. Berbahagia aku berkata kepadamu. Apalagi? Orang yang berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Itu loh. Ini soal kenaikan soal itu yang pasti akan datang kembali. Ini yang pertama untuk dibawa pulang. Terakhir, yang kedua. Nikmatilah kehidupan Bapak Ibu di dunia ini dengan keyakinan ini. Peristiwa kenaikan Yesus Kristus memastikan ujung akhir kehidupanku, yaitu rumah Bapa yang tersedia, tempat sudah diberikan. Tugas saya dan Bapak Ibu cuma satu, mengerjakan bagian kita sambil menanti kedatangan Kristus. Menunggu adalah pekerjaan yang membosankan, tapi kalau sambil menunggu melakukan sesuatu, tidak akan bosan. Sambil tunggu Tuhan datang, kerjakan kebaikan, kerjakan kebenaran. Di masa Bapak Ibu masih buka mata, Tuhan datang, haleluya, puji Tuhan. Kalau nanti datang rupanya di generasi berikut, tidak apa-apa. Toh kita akan jumpa nanti di rumah Bapa, banyak tempat tinggal. Selamat kerjakan kebenaran. Kristus pasti datang kembali. Amin.